Perkenalkan, nama saya Jelita Romauli Hotmaida Sihaan, NIM 180303123. Saya merupakan mahasiswi Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem penetapan biaya dengan sistem job order costing. Baiklah, sebelum kita membahas tentang sistem job order costing, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu sistem penetapan biaya. Adapun sistem penetapan biaya atau penentuan biaya costing adalah mengacu pada sistem perhitungan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau mengoperasikan suatu bisnis. Sistem penetapan biaya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan sistem proses costing, dan yang kedua dengan sistem job order costing. Untuk proses costing sendiri, perusahaan memproduksi secara massal produk yang hampir sama atau sejenis dalam jumlah yang besar. Karena unitnya sama, maka biaya satu unit produk akan identik dengan biaya produk yang lain. Contohnya, perusahaan makanan, semen, bahan bakar, dan perusahaan lainnya. Sedangkan untuk sistem job order costing, menyediakan produk atau jasa yang berbeda pada setiap pelanggan. Karena perbedaan tersebut, maka harga satu unit akan berbeda dengan unit lainnya. Contohnya, dapat kita lihat di perusahaan percetakan, konstruksi, pembuatan perabot, perbaikan mobil, jasa kecantikan, atau yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di contoh. Pertama, kita melihat contoh job order costing, di mana satu kasus mengatakan sebuah perusahaan konstruksi besar membangun rumah di Midwest. Rumah didasarkan pada beberapa model standar, tetapi pembeli dapat menyesuaikan rumahnya dengan memilih berbagai jenis batu bata, ubin, atau keperluan rumah lainnya. Namun, pilihan ini diambil dari serangkaian menu pilihan. Untuk satu rumah dicat putih dan rumah lain dicat hijau, mungkin biayanya hampir sama. Tetapi jika pilihan yang berbeda memiliki biaya yang berbeda, maka biaya tersebut harus diperhitungkan secara terpisah. Jadi, misalnya jika satu pembeli memilih ubin keramik dengan bahan dan dengan kualitas tinggi, sementara yang lain memilih ubin dengan model standar, maka akan ada perbedaan penetapan biayanya. Yang kedua, biaya pembelian perabotan yang dipesan secara khusus oleh pelanggan. Tentu untuk barang yang di-custom oleh pelanggan akan berbeda harganya dengan perabot yang sudah tersedia yang diproduksi secara massal, karena usaha yang dilakukan atau diberikan untuk produksi tersebut akan berbeda. Jadi, seperti itulah contoh dari job order costing. Sedangkan untuk contoh proses costing, contoh produk biaya proses antara lain makanan, semen, minyak bumi, dan bahan kimia perusahaan. Poin penting di sini adalah bahwa harga satu produk akan identik dengan biaya produk yang lain. Oleh karena itu, perusahaan jasa juga dapat menggunakan pendekatan biaya proses. Misalnya, suatu perusahaan semen mengeluarkan biaya yang hampir sama untuk mengeksekusi pesanan pelanggan untuk satu pesanan stok seperti untuk pelanggan yang lain, karena produk tersebut diproduksi secara massal dan homogen. Dan untuk contoh lainnya, kita bisa lihat di perusahaan jasa, yaitu Departemen Cek Bank mengeluarkan biaya seragam untuk mencairkan cek. Tidak ada perbedaan biaya, tidak memperhatikan berapa nilai cek tersebut atau kepada siapa cek itu tertulis. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita bedakan antara proses costing dan job order costing. Secara singkat, dapat kita lihat bagaimana perbedaan dan persamaan antara job order costing dengan proses costing, di mana persamaannya adalah merupakan sistem pembebanan biaya. Sedangkan untuk perbedaannya, perhitungan biaya untuk pesanan, produk bervariasi atau heterogen. Sedangkan untuk perhitungan biaya proses, produk yang diproduksi homogen dan secara massal. Perbedaan yang kedua, untuk perhitungan biaya pesanan, biaya diakumulasi berdasarkan pekerjaan atau pesanan. Sedangkan untuk perhitungan biaya proses, biaya diakumulasi berdasarkan proses atau departemennya. Untuk perbedaan ketiga, pada perhitungan biaya pesanan, biaya per unit merupakan total biaya pekerjaan unit yang diproduksi. Sedangkan untuk perhitungan biaya proses, biaya per unit merupakan biaya proses unit yang diproduksi.
Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan biaya, kita perlu menyiapkan tentang sistem akuntansi biaya. Adapun sistem akuntansi biaya dilakukan dengan 3 tahap. Tahap yang pertama merupakan akumulasi biaya. Akumulasi biaya mengacu pada pengakuan dan pencatatan biaya. Jadi, akuntan biaya perlu mengembangkan dokumen sumber data yang melacak biaya saat terjadi transaksi. Data dari dokumen sumber itu kemudian akan disimpan dalam database untuk dianalisis datanya yang diperlukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan manajemennya. Misalnya nih, kwitansi penjualan ditulis atau diinput oleh juru tulis saat pelanggan membeli merchandise atau karyawan yang mengisi kartu jam kerja. Dari data tersebut, menunjukkan pekerjaan apa yang mereka kerjakan, pada tanggal berapa, dan untuk berapa lama. Lalu yang kedua ada pengukuran biaya. Jadi, pengukuran biaya ini mengacu pada pengelompokan biaya yang terdiri dari penentuan jumlah biaya untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang digunakan dalam produksi. Dan yang ketiga ada dinamakan penetapan biaya. Setelah tadi biaya diakumulasikan dan diukur, biaya tersebut ditetapkan ke unit produk yang diproduksi atau unit layanan yang dikirimkan. Biaya unit penting untuk berbagai tujuan. Misalnya, keputusan untuk membuat atau membeli produk, menerima atau menolak pesanan khusus, atau untuk mempertahankan atau membatalkan lini produk karena memerlukan informasi biaya satuan. Agar lebih paham, kita bisa melihat hubungan antara akumulasi biaya, pengukuran biaya, dan penetapan biaya. Jadi kita bisa lihat ada record cost, di mana ada purchase materials, assemblers payroll, ada depreciation, utilities. Nah, jadi semua record cost itu termasuk ke dalam akumulasi biaya. Kita mencatat semua transaksi-transaksi yang telah terjadi. Lalu, selanjutnya kita lakukan klasifikasi cost, di mana kita mengklasifikasikan atau mengukur biaya yang termasuk ke dalam 3 biaya tadi. Apakah itu direct materials, direct labor, atau overhead. Setelah biaya diperhitungkan atau diukur, maka kita bisa melakukan penetapan biaya unit. Jadi kita bisa lihat seperti di contoh ini, apakah dia merupakan biaya produk unit 1 atau produk kedua. Nah, setelah kita mengetahui tentang persiapan sistem akuntansi tadi, maka kita masuk kepada arus biaya dari job order costing. Arus biaya itu merupakan bagaimana kita memperhitungkan biaya dari titik awal munculnya biaya sampai pada titik di mana biaya tersebut diakui sebagai beban atas laporan pendapatan. Jadi, untuk arus biaya job order costing sendiri terbagi menjadi 3, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Ada biaya bahan baku langsung, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead. Nah, untuk itu, ada dinamakan dokumen-dokumen yang digunakan pada penetapan biaya dengan job order costing. Yang pertama, ada dinamakan job order cost sheet. Jadi, dokumen ini mengidentifikasi setiap pekerjaan dan mengumpulkan biaya pembuatannya. Contohnya kita bisa lihat pada gambar lembar dokumen. Di sana terdapat direct materials atau biaya bahan baku langsung, direct labor, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Semua transaksi dicatat pada lembar dokumen ini. Untuk lebih spesifik lagi, kita bisa lihat dinamakan lembar biaya bahan baku langsung. Jadi pada sheet ini atau formulir ini berisi deskripsi, kuantitas, biaya satuan bahan langsung yang dikeluarkan, dan yang terpenting untuk nomor pekerjaannya. Dari formulir ini, Departemen Akuntansi Biaya dapat memasukkan totalnya biaya bahan langsung ke lembar biaya pesanan pekerjaan. Contohnya bisa kita lihat biaya bahan baku langsung, bagaimana dokumennya. Lalu ada juga dinamakan tiket waktu kerja. Tadi untuk mengukur biaya tenaga kerja langsung. Jadi, tenaga kerja langsung harus dikaitkan dengan setiap pekerjaan tertentu. Deskripsi di mana biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke pekerjaan langsung adalah dokumen yang dikenal sebagai tiket waktu kerja. Jadi, ketika seorang karyawan bekerja pada pekerjaan tertentu,
dia harus mengisi tiket waktu yang mengidentifikasi namanya, tingkat upah, jam kerja, dan nomor pekerjaannya. Jadi nanti dari tiket waktu kerja ini, kita tahu berapa jam dia kerja, dapat tarifnya per jam, jadi dapat ditetapkan berapa upah dari si pekerja tersebut berdasarkan apa yang dia kerjakan. Dan untuk biaya ketiga tadi ada biaya overhead. Pekerjaan diberi biaya overhead dengan tarif overhead yang telah ditentukan. Biasanya, jam kerja langsung adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung overhead. Misalnya nih, asumsikan perusahaan telah memperkirakan biaya overhead untuk tahun mendatang sebesar 900.000 dan aktivitas yang diharapkan adalah 90.000 jam kerja langsung. Jadi tarif overhead yang telah ditentukan adalah $900.000 dibagi 90.000 jam kerja langsung tadi, hingga hasilnya yaitu $10 per jam kerja langsung. Karena jumlah kerja langsung yang dibebankan ke suatu pekerjaan diketahui dari tiket waktu, penetapan biaya overhead ke pekerjaan menjadi sederhana setelah tarif yang telah ditentukan telah dihitung. Misalnya, dikatakan bahwa Ann Wilson bekerja total 8 jam pada job 16. Jadi dari tiket waktu tadi, overhead berjumlah $80, yang mana tadi untuk 1 jamnya $10, maka dikalikan dengan 8 jam, sehingga akan ditugaskan ke job 16 yaitu berjumlah $80. Setelah itu, dapat kita lakukan perhitungan biaya unit. Setelah pekerjaan diselesaikan, total biaya produksi dihitung dengan menjumlahkan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead-nya. Total keseluruhan dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi untuk mendapatkan biaya unit. Semua lembar dokumen biaya pesanan pekerjaan yang sudah selesai dari sebuah perusahaan dapat berfungsi sebagai buku besar pembantu untuk persediaan barang jadi. Saat barang jadi dijual dan dikirim, catatan biaya akan ditarik atau mungkin dihapus dari file persediaan barang jadi. Catatan ini kemudian menjadi dasar untuk menghitung harga pokok penjualan suatu periode. Nah, jadi di sini saya akan memberikan satu contoh sederhana tentang penetapan biaya dengan job order costing. Nah, jadi ada satu case, Stan Johnson membentuk suatu perusahaan baru dengan spesifikasi produksi barang-barang kulit berdasarkan pesanan. Jadi setelah 1 bulan berjalan, bulan Februarinya memperoleh 2 pesanan, yaitu pesanan untuk 20 ransel kulit untuk toko peralatan olahraga setempat dan 10 tas kulit untuk pelatih olahraga sebuah universitas. Stan setuju memenuhi pesanan tersebut dengan perhitungan harga berdasarkan biaya ditambahkan margin laba 50%. Jadi untuk menghitung biaya tadi, kita klasifikasikan karena kan pesanannya berbeda. Jadi kita dapat melihat perhitungan untuk biaya unit pesanan 20 ransel kulit. Perlu kita identifikasi biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk produksi. Seperti yang bisa kita lihat, ransel pasti membutuhkan bahan baku langsung. Bahan baku langsungnya itu bisa jadi kulit, benang, gesper. Tenaga kerja langsung, seperti pada proses pemotongan, penjahitan dan perakitan tentu kita memerlukan orang atau pekerja. Lalu yang ketiga ada biaya overhead-nya. Setelah kita identifikasi biaya-biaya apa saja, maka dapat kita lakukan penyelesaian atau perhitungan dari biaya. Untuk biaya bahan baku langsung berjumlah $1.000, biaya tenaga kerja langsung $9 per jam, dan biaya overhead yang dianggarkan $2 per jam. Sedangkan untuk total waktu pengerjaan pesanan tersebut adalah 120 per jam. Jadi bisa kita lihat atau kita lakukan perhitungan biaya per unit. Untuk bahan baku langsungnya $1.000, tenaga kerja langsungnya $1.080, di mana 120 jam waktu pengerjaan tadi dikali $9 per jam, jadi $1.080. Untuk overhead-nya sendiri, kan sudah ditetapkan biaya overhead yang dianggarkan yaitu $2 per jam, maka dikali total waktu pengerjaannya itu 120 jam sehingga menjadi 240. Jadi untuk total biaya pengerjaannya untuk 20 tas tadi yaitu dengan mengeluarkan biaya sebesar $2.320. Untuk mendapatkan biaya per unit, maka tentu kita bagi dengan jumlah unit yang diproduksi, yaitu 20.
Jadi, hasil dari biaya untuk satu unit tas kulit tadi yaitu $116. Tadi sebelumnya kan kita sudah ada yaitu margin labanya tadi 50% atau markup-nya. Jadi untuk total biaya sama dengan $2.320 dan markup-nya 50% yaitu menjadi $1.160, sehingga total biaya yang dikeluarkan menjadi $3.480. Maka untuk memperoleh harga unit ransel atau tas tadi 3.480 dibagi 20, maka diperolehlah harga sebesar $174 untuk satu buah unit ransel. Begitulah kira-kira atau contoh sederhana dari penggunaan sistem penetapan biaya dengan job order costing. Nah, demikian teman-teman yang boleh saya jabarkan atau saya jelaskan tentang sistem penetapan biaya dengan job order costing. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.